Sahabatkompas.com, data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian, selama 2014 hingga 2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89%. Sementara itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat investasi asing di sektor pertanian pada periode 2015 hingga pertengahan 2021 masih didominasi investasi perkebunan sawit. Investor kelapa sawit terbesar berasal dari Singapura, sementara investor asal Malaysia berada di peringkat kedua. Selain itu, banyak perusahaan kelapa sawit yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia bermarkas di Singapura. Di antaranya yaitu Grup Wilmar yang dimiliki oleh Taipan Mertua Sitorus. Kemudian Apikal yang kepemilikannya masih terafiliasi dengan Asian Agri milik Sukanto Tanoto, konglomerat pemilik grup usaha Royal Golden Eagle International. Tak hanya itu, salah satu nama pengusaha sawit lainnya adalah Siliandra Fangiono, yang merupakan CEO First Resources Limited Company, perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Singapura yang banyak menguasai ratusan ribu hektar lahan sawit di Indonesia. Kepala Subdirektorat Sektor Agribisnis Kementerian Investasi atau BKPM, Jumina Sinaga mengatakan, investor asing PMA subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan di Indonesia berasal dari Singapura sebesar 53,7% dan Malaysia sebesar 15,8%. Jumina menjelaskan, realisasi PMA sektor pertanian pada periode 2015 hingga Maret 2021 mencapai 9,5 miliar dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sekitar 5,2% dari total PMA di Indonesia. Sementara itu, penanaman modal dalam negeri pada periode tersebut mencapai 173,9 triliun rupiah atau berkontribusi 9,1% terhadap total PMDN di Indonesia. Jumina mengatakan PMA sektor pertanian didominasi di Kalimantan dan Sumatera. Sejatinya, perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng besar menggarap perkebunan kelapa sawitnya di atas tanah negara yang diberikan pemerintah melalui skema pemberian hak guna usaha atau HGU. Bahkan beberapa HGU perkebunan sawit besar berada di atas bekas lahan pelepasan hutan. Walau demikian, pemerintah tak bisa memaksa produsen menurunkan harga minyak goreng yang masuk dalam kebutuhan pokok masyarakat. HGU sendiri merupakan pemberian tanah milik negara untuk dikelola pengusaha untuk dimanfaatkan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya. Untuk satu perusahaan sawit skala besar, bahkan bisa mendapatkan HGU hingga ratusan ribu hektar. Jangka waktu pengusaha mengelola HGU adalah 25 tahun dan bisa diperpanjang.